bukan lewat darat, bukan lewat udara, tapi sungai. 100.000 kilometer aliran air dihidupkan kembali, menghubungkan Siberia ke Cina, Kazakhstan ke Kutub Utara. Semua dibangun di bawah tekanan, saat dunia menutup pintu bagi Rusia. Tapi, kenapa sungai? Apa yang Putin lihat yang tak dilihat pemimpin negara lain? Dan seberapa jauh arus ini bisa membawa Rusia? Di tengah sanksi yang mencekik dan hubungan dengan Barat yang memburuk, Rusia tak lagi bisa mengandalkan jalur logistik lama. Rel kereta lintas Siberia, jalur pipa minyak, dan truk-truk berat menjadi tulang punggung logistik Rusia. Tapi semua itu dibangun untuk dunia yang berbeda. Dunia sebelum sanksi, dan dunia sebelum Cina jadi mitra dagang utama. Hari ini semuanya macet. Jalur Trans-Siberia terlalu padat. Terowongan Knetsovsky dan ruas Sita Khabarovsk jadi titik penyumbatan paling parah dalam aliran logistik Rusia. Permintaan barang Cina meroket, tapi rel tak mampu lagi menahan beban logistik yang membengkak. Kondisi ini menciptakan dilema. Rusia tak bisa mengekspor, Cina tak bisa mengimpor, dan perdagangan mandek. Di atas kertas, solusi klasiknya tambah kapasitas rel. Dan memang, Rusia berencana menaikkan kapasitas Trans-Siberia dari 180 juta ton menjadi 270 juta ton per tahun pada 2032. Tapi dengan geografi Rusia yang seluas benua, itu tetap tak cukup. Dan disinilah titik balik itu terjadi. Putin mulai menoleh ke arah jalur yang selama ini disepelekan, sungai. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Angkutan sungai selama ini cuma menyumbang sebagian kecil dari total logistik Rusia. Tapi jalur ini murah, bisa menjangkau area yang jauh dari pelabuhan, dan tidak melewati wilayah NATO. Kapal tanker baru, subsidi kapal curah, pengangkut gas tiar atau LNG, hingga insentif bagi perusahaan, semua didorong keluar dari kertas menuju sungai. Targetnya jelas, pindahkan kargo dari rel ke air, dan pelan-pelan, strategi ini mulai mengalir. Tapi sungai bukan hanya soal pengangkutan barang. Di Rusia, setiap aliran air membawa dua hal, logistik dan politik. Sebab tidak semua sungai mengalir di dalam negeri. Beberapa justru membelah batas, menyentuh perbatasan dengan negara lain, terutama Cina. Dan disinilah cerita sungai berubah arah, dari urusan dalam negeri menjadi urusan luar negeri. Karena air, seperti kekuasaan, tak mengenal garis di peta, tapi manusialah yang memberi batas. Di sepanjang perbatasan timur Rusia dan Cina, sungai-sungai seperti Amur, Argun, dan Usuri mengalir membelah dua kekuatan besar. Dulu, kawasan ini jadi lokasi konflik keras. Ketegangan meletus di tahun 1969, memuncak dalam bentrokan bersenjata di Pulau Damansky. Meskipun akhirnya ditutup lewat kesepakatan perbatasan tahun 1991 dan 2008, namun luka sejarahnya belum sepenuhnya kering. Kini, konflik tak lagi meledak dengan senapan, tapi dengan pabrik dan polusi. Di sisi Cina, kawasan perbatasan tumbuh pesat, dipenuhi industri, proyek urbanisasi, dan infrastruktur baru yang langsung menyentuh tepian sungai. Di sisi Rusia, sawah-sawah dan ladang pertanian mulai panik. Air tercemar, banjir tak terduga, dan pembangunan tanpa koordinasi merusak keseimbangan alam. Namun Putin tetap diam. Dalam dunia pasca sanksi, Rusia tak bisa berkonfrontasi dengan satu-satunya mitra dagang besarnya. Maka daripada bertikai soal sungai, mereka beradaptasi. Salah satu bentuk adaptasi yang mengejutkan datang dalam bentuk drone. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia mendukung rencana pendirian pusat drone internasional di wilayah Amur. Bukan untuk pengintaian, tapi untuk logistik mikro. Gagasannya sederhana, lewati jalan dan rel. Paket-paket kecil hingga 50 gram akan diterbangkan melintasi sungai dari Rusia ke Cina. Tak perlu jembatan, tak perlu bea cukai, cukup drone ringan, cepat, dan legal secara diam-diam. Ini adalah solusi cerdas dalam dunia yang terus berubah, logistik lintas batas tanpa infrastruktur keras. Namun, secerdas apapun idenya, Sungai Amur tetaplah batas, bukan jalan utama. Sungai ini bisa dilayari, tetapi tidak terhubung langsung ke pusat-pusat industri Eropa Rusia. Maka Rusia pun menoleh lebih jauh ke barat, menuju sungai yang lebih panjang, lebih dalam, dan lebih menjanjikan. Jauh dari pusat konflik, ada satu sungai yang mengalir diam-diam tapi strategis, Cikungan of Irtis. Aliran ini bukan hanya sungai, tapi koridor alami lintas Eurasia. Mengalir dari pegunungan Alai di Xinjiang, Cina, masuk ke Kazakhstan, lalu bersatu dengan sungai Ising dan Tobol, sebelum akhirnya menyatu dengan Ob dan mengalir ke Samudra Arktik. Di tengah tekanan geopolitik dan sanksi barat, jalur ini menjadi poros baru bagi Rusia.
Sungai ini bisa mengalirkan barang dari jantung Asia langsung ke kutub utara, tanpa melewati satupun pangkalan atau pelabuhan yang dikendalikan NATO. Ini bukan mimpi, ini sedang dibangun dan waktunya sangat tepat. Karena selama berabad-abad, Laut Arktik dianggap sebagai akhir dunia. Terlalu dingin, terlalu sunyi, terlalu berbahaya. Tapi sekarang, iklim yang mencair mengubah segalanya. Northern Sea Road, jalur laut yang mengular di sepanjang pantai utara Rusia, yang dulu hanya bisa dilintasi kapal pemecah es selama 2-3 bulan, diprediksi bisa terbuka sepanjang tahun pada 2030-an. Dan Rusia tak tinggal diam. Mereka membangun pelabuhan-pelabuhan baru di Murmansk, Arkhangelsk, Dixon, Tiksi, hingga Pavek. Ini bukan sekedar pelabuhan, tapi gerbang masuk ke panggung logistik dunia yang belum dimonopoli siapapun. Masalahnya, pelabuhan tak berguna jika tidak ada pasokan dari dalam. Dan disinilah sungai kembali berperan, mengalirkan kargo dari pedalaman Rusia, dari Cina, dari Kazakhstan, ke arah laut. Tapi satu jalur saja tak cukup. Untuk mewujudkan ambisi besar ini, Rusia butuh titik-titik simpul. Kota-kota strategis yang menjadi pusat penyambung antara sungai, rel, dan jalur darat. Maka lahirlah 6 lokasi utama: Omsk, Perm, Saratov, Samara, Zerzhinsk, dan Amur. Kota-kota ini dulu sunyi, beberapa bahkan hampir mati pasca Soviet. Tapi sekarang, Putin menanam investasi besar di sana. Dermaga baru, pelabuhan sungai, jalur rel tambahan, dan gudang logistik dibangun tanpa banyak bicara. Setiap titik dipilih karena satu alasan. Semua terhubung langsung ke jaringan sungai utama, dan semuanya bisa diarahkan baik dari selatan, timur, barat, dan utara. Momentum Rusia tidak berdiri sendiri. Di luar perbatasannya, poros baru mulai terbentuk. Pada Mei 2025, Cina dan Kazakhstan menandatangani perjanjian baru untuk meningkatkan konektivitas regional. Salah satu rencana utamanya, koridor multimoda yang melewati Sungai Irtis, menghubungkan Xinjiang di Cina dan Kazakhstan. Meskipun Rusia bukan pihak penandatanganan, rute yang dirancang itu melintasi wilayah Rusia, dan Putin melihat celah yang terlalu berharga untuk dibiarkan. Jika koridor ini bisa disambungkan dengan Northern Sea Road, jalur pelayaran Rusia di Samudra Arktik, maka dunia akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi. Satu jalur perdagangan tunggal dari Xinjiang ke Kutub Utara. Bukan lewat Samudra Hindia, bukan lewat terusan Suez, tapi melalui sungai-sungai Rusia dari Irtis ke Ob, lalu mengalir ke Laut Beku di utara. Tapi Rusia tidak berhenti di sana. Para anggota parlemen Rusia bahkan mendorong agar proyek Belt and Road Initiative atau BRI milik Cina juga terhubung ke sungai-sungai besar lain, Lena, Yenisei, dan Ob Irtis. Jika itu terjadi, maka seluruh Siberia bisa berubah wajah dari tanah beku tak bernilai menjadi jantung logistik Eurasia. Presiden Putin sendiri menyampaikan ini secara terbuka dalam Forum Arktik Internasional, Maret 2025. Di sana ia menyuruhkan percepatan pembangunan pelabuhan sungai pedalaman, integrasi fasilitas logistik, dan penyatuan antara rel, sungai, dan jalur laut Arktik. Satu sistem logistik nasional terpadu dan otonom. Barat diam, tapi tidak buta. Ketika Rusia sibuk membangun pelabuhan sungai, memperluas Northern Sea Road, dan menandatangani proyek konektivitas lintas Asia, citra satelit dari Eropa dan Amerika terus memantau setiap inci. Apa yang dilihat mereka bukan sekedar pembangunan dermaga atau kontainer baru. Yang mereka lihat adalah transformasi diam-diam Rusia menjadi kekuatan distribusi regional, dan itu mengganggu keseimbangan lama. Amerika Serikat mulai menggambarkan jaringan sungai Rusia sebagai infrastruktur dual use. Artinya, bisa digunakan untuk sipil tapi juga militer, karena kapal barang besar bisa dengan mudah dimodifikasi jadi kapal perang kecil. Pelabuhan bisa menjadi titik pendaratan pasukan, dan jalur air bisa jadi lintasan logistik yang lebih sulit dihancurkan dibanding jalur darat. Laporan intelijen NATO bahkan memperingatkan bahwa proyek pelabuhan sungai Rusia sangat dekat dengan jalur komunikasi bawah laut, tempat kabel internet dunia ditanam. Jika Rusia bisa menyusup atau menguasai titik-titik ini, maka dunia barat bisa disandra bukan lewat rudal, tapi dengan mematikan sinyal. Dan perang logistik tak selalu dimulai dengan ledakan, bisa lewat sabotase drone, gangguan jalur pelayaran, atau kebocoran data rute kargo. Itulah sebabnya, sejak 2024 ada peningkatan aktivitas pengintaian di Arktik. Drone laut AS, satelit Prancis, hingga kapal selam Inggris mulai bermunculan di wilayah yang dulu dianggap terlalu dingin untuk jadi penting. Karena hari ini, logistik adalah senjata, dan Rusia sedang membangun senjata itu dari sungai. Sungai-sungai ini memang bisa jadi jalan keluar atau jalan menuju konflik. Bagi Rusia, ini adalah peluang untuk bangkit dari tekanan dan membentuk ulang posisinya di Eurasia. Tapi bagi tetangganya, ini juga berarti perubahan arus, baik secara ekonomi, politik, maupun ekologi.
Jika semuanya berjalan lancar, Rusia bisa menjadi penghubung utama antara Asia dan Kutub Utara. Tapi jika salah langkah, arus yang tenang ini bisa berubah jadi gelombang yang mengguncang kawasan. Pada akhirnya, bukan soal air yang mengalir, tapi soal siapa yang mengarahkannya dan untuk tujuan apa.